saya berpikir waktu itu, kalau saya tidak keluar dari lingkungan ini, maka saya akan menikmati kemiskinan. Pilihannya dua, innovate or die. Kalau Anda tidak menjadi manusia yang innovate, maka Anda akan tertinggal. Merdeka, salam kamu hebat. Indonesia hebat dan hidup kalian hebat. Hidup ini jangan banyak mengeluh, hidup ini jangan banyak bersungut-sungut, hidup ini jangan pesimis, hidup ini harus optimis. Dan hari ini bersama dengan saya ada seorang muda yang optimis, yaitu KSP, Bapak Jenderal Muldoko. Mungkin sudah berkata, wah, masa muda? Bagi saya beliau selalu muda karena semangatnya, karena ide-idenya, dan karena terobosannya. Jenderal, selamat datang di program Kamu Hebat. Ya, jadi Jenderal minta maaf, saya menyebut Jenderal sebagai orang muda karena saya melihat Jenderal selalu ide-idenya, semangatnya selalu muda. Apa rahasianya, Jenderal? Ya, selalu berpikir positif dan produktif. Positif dan produktif. Iya. Maksudnya apa, Jenderal? Ya, berpikir positif itu melihat sesuatu itu jangan hanya negatif. Ya. Kebanyakan dari kita itu selalu muncul negative thinking. Ya. Sehingga menjadi tidak produktif begitu. Siapapun yang buru-buru berpikir negatif pasti tidak produktif. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi. Ada value-value yang bisa kita tingkatkan menjadi bernilai Ya, sesuatu. jadi Gitu. dua hal ini tidak bisa dipisahkan, positif, produktif. Dan ketika kita produktif, otomatis pikiran kita jadi positif. Ya, pasti. Nah, Indonesia ini salah satunya adalah orang atau bangsa yang banyak sekali berpikirnya negatif. Misalnya orang tua didik anak-anaknya, udah kita orang miskin, kita orang susah, jangan mikir yang terlalu panjang. Bagaimana menurut Jenderal? Menurut saya begini, saya juga lahir dari lingkungan itu ya. Oh, Ya, dari lingkungan yang. jadi Jenderal lahir di mana? Saya lahir di sebuah kampung yang waktu itu jalan raya belum ada, listrik belum ada, mobil itu begitu kita ada mobil lewat, kita lari ke jalan untuk mencium bekas bannya. Wow. Karena ada bau bensinnya kan. Iya. Begitu. Oh, daerah mana itu, Jenderal? Masih di Kediri ya. Oh, waktu itu di Kediri, cuman lebih di kampungnya. Di kampung ya, kampung Iya. desa Pesing namanya, Pesing. Oh, daerah Pesing ya. Jadi tapi saya berpikir waktu itu, kalau saya tidak keluar dari lingkungan ini, maka saya akan menikmati kemiskinan. Wow. Itu, makanya saya selalu berbicara dimanapun, saya sudah terlalu bosan dengan kemiskinan. Maka saya punya tekad yang kuat, saya harus keluar dari lingkungan saya. Padahal orang tua selalu bilang, kita orang miskin, kita Ya, orang memang susah. waktu itu pada saat ada taruna yang lewat kampung saya, dan itulah menginspirasi saya untuk saya menginginkan seperti dia. Saya menyampaikan kepada ibu saya, Bu, saya ingin seperti dia. Opo yo kuwi iso le. Itu tapi itu sebuah tantangan bagi saya. Bukan pesimisme. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Iya, itu ini tantangan bagi saya. Wah, tantangan orang tua saya. Pasti di balik itu ada sebuah doa dari orang tua. Hanya orang tua memahami bahwa kondisinya seperti apa waktu itu. Gitu. Ya, memang ibu saya sendiri kan buta huruf. Bahasa Indonesia aja nggak bisa. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa bagaimana kita mengelola situasi itu ya. Tapi waktu itu kalau saya berpikir negatif, saya orang miskin, lingkungan saya di desa seperti ini, sangat tidak mungkin akan menjadi sesuatu. Tapi saya selalu berpikir bagaimana bisa menjadi sesuatu. Wah, gitu. Luar biasa, luar biasa. Nah,
Saya pikir saudaraku ini, saya merinding dengarnya ini. Karena dari seorang yang dididik, baru lihat taruna aja, orang tua udah pesimis. Apa bisa kamu seperti itu? Tapi kemudian menjadi dapat anugerah Tuhan, bintang tertinggi di bangsa ini sebagai seorang panglima. Betul? Ya. Luar biasa. Dan setelah jadi panglima masih tetap berkarya buat bangsa ini, yaitu menjadi KSP di negeri ini. Ini luar biasa. Nah, Jenderal, kita sebentar lagi akan masuk pada HUT RI ke-78. Wah, Ya. sudah sebentar lagi tahun emas, Ya. 100 tahun ya, Ya, kan? 45. Nah, 78 ini apa temanya, Jenderal? Terus melaju untuk Indonesia maju. Wow. Maknanya apa? Maknanya bahwa Presiden punya imajinasi bagaimana sebuah Indonesia maju. Ada 5 itu ya. Ya. Satu Indonesia yang tidak ada satu warganya pun tertinggal. Ya. No one left behind No one di dalam left mencapai behind, cita-cita. Indonesia yang kedua, Indonesia yang demokratis, yang bisa dinikmati. Semua warganya bisa menikmati hasil dari sebuah negara. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Tidak ada kaya dan tidak ada miskin. Iya. Yang ketiga, negara hukum, di mana semua warganya diperlakukan sama. Ya. Tidak mengenal lagi istilah sebenarnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atas, ya. Berikut yang keempat, Indonesia yang bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi Wow. yang sebanding dengan negara yang maju. Wow. Nah, yang kelima adalah Indonesia yang bisa mempertahankan diri dari lingkungan dunia yang begitu kompetitif. Ya. Nah, ini 5 ini yang dibayangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, kita sekarang ini sudah melakukan pembangunan yang luar biasa. Presiden telah meletakkan dasar-dasar ya agar nanti anak-anak muda sebagai pelanjut penerus Ya. estafet kepemimpinan itu lompat, tidak lagi jalan biasa, tapi lompat. Untuk itu basicnya sudah disiapkan. Caranya seperti apa menyiapkan itu? Presiden telah menyiapkan 5 strategi. Ya. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur Ya. agar terjadi pertumbuhan yang semakin masif di berbagai daerah. Yang ketiga itu memperbaiki regulasi untuk iya. disederhanakan melalui Iya. omnibus law agar Banyak pakai satu pintu itu. iya, agar terharmonisasi dan ada kepastian bagi siapapun, Ya. apalagi untuk investasi. Nah, yang keempat itu melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi kita itu memberikan pelayanan yang prima, Nggak ribet. nggak ribet, jangan nyebelin birokrasi, Jangan nyebelin. ya kan gitu. Itu yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, ini semuanya sudah disiapkan oleh Pak Presiden ya agar memudahkan, memberikan kemudahan dan kepastian bagi investasi. Untuk apa investasi? Untuk anak-anak muda yang pertumbuhan angkatan kerja kita itu 2,5 juta per tahun. Bayangkan. Ya. Kalau nggak ada investasi, mau kemana ini anak-anak bekerja? Apakah itu investasi di sektor pertanian, apakah investasi di manufaktur dan seterusnya. Jadi bagaimana kekayaan negeri kita dinikmati oleh masyarakatnya? Harus dinikmati. Saya pernah tertegun waktu ke Korea, di Busan. Kami tidak memiliki sumber daya, tapi kami memiliki teknologi. Wow. Kita memiliki sumber daya, bayangkan kalau kita juga memiliki teknologi, kan luar biasa. Kita sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga yang luar biasa gitu jumlahnya. Wow. Kira-kira Jadi yang luar biasa nomor 1 dan nomor 2 SDM dulu, baru infrastruktur. Yes. Kan banyak tuduhan, wah ini pemerintah sekarang cuma bangun infrastruktur. Tapi justru bangun manusianya dulu, Yep. baru infrastrukturnya. Nah, yang sekarang ditekankan oleh Presiden banyak kali yaitu tentang kita bukan lagi negara berkembang, tapi kita negara yang sudah menuju ke arah maju. Bagaimana menurut ya, Jenderal? memang kita sudah middle income-nya sudah middle income. Jadi di atasnya middle gitu. Nah, yang kita nggak boleh terjadi bangsa ini adalah terjebak dalam middle income trap. Begitu kita masuk ke jebakan itu, maka terlalu sulit nanti kita akan lompat lagi menjadi negara maju. Oh, jadi nggak bisa muter-muter di situ. Gitu. Nah, itu yang harus kita
kerja keras agar kita bisa melewati ini semuanya. Maka yang perlu dijaga adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas, apakah itu stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, apakah itu stabilitas politik, stabilitas keamanan, semuanya terjaga dengan baik agar proses pembangunan ini tidak boleh berhenti siapapun presidennya. Dan jangan mundur lagi, nanti kita capek bos, kayak poco-poco kita, keringatan tapi nggak ada hasilnya, maju mundur. Cuman capek tapi nggak ada hasilnya. Wah, luar biasa. Dan kalau kita jalankan itu, kita lihat bahwa yang paling kita harapkan yang pertama, khususnya orang-orang muda di bangsa ini, cinta negeri. Ya. Jangan mau terpengaruh oleh asing untuk mengadu domba bangsa kita. Ya. Saya selalu berpesan kepada anak-anak muda waktu saya memberikan kuliah, bahwa masa depan Indonesia bukan di tangan kamu, bukan di pundak kamu. Nanti kamu terlalu berat bebannya, tapi di tanganmu. Gitu. Jangan lagi Anda menjadi pewaris masa depan, tapi kalianlah yang akan menentukan masa depan. Bukan pewaris tapi yang menentukan. Jadi cinta negeri, positif dan produktif. Yes. Indonesia akan melaju menuju Indonesia maju. Dan yang terakhir, inovasi. Ya, pilihannya dua, innovate or die. Kalau Anda tidak menjadi manusia yang innovate, maka Anda akan tertinggal. Coba jelaskan sedikit inovasi. Ini bahasa yang mungkin buat banyak orang terlalu tinggi. Jadi. Saya seorang prajurit. Ya. Tapi saya tahun 2012 saya sudah berpikir bahwa masa depan adalah baterai, dan baterai adalah masa depan. Begitu saya pensiun 2012 itu. 2012. Begitu saya pensiun, keinginan saya itu saya kejar. Akhirnya saya bisa mendirikan namanya Mobil Anak Bangsa dan sekarang sudah berproduksi. Ini adalah sebuah keberanian membuat sesuatu. Dasarnya apa? Innovate dan innovate. Apakah itu inovasi sosial, apakah itu inovasi teknologi dan seterusnya. Maka kita nggak boleh berhenti di situ, bos. Ya, inovasi itu juga berarti kita secara kreatif terus berpikir maju. Wow, luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari perbincangan hari ini, saya percaya banyak pelajaran yang berharga dan berarti. Yang pertama, hidup jangan menyerah, belajar positif, belajar berpikir maju, dan tadi caranya sudah jelas. Mari inovasi. Kalimat ini perlu kita pikirkan. Innovate or die. Kamu berinovasi atau kalau tidak kamu hancur, tergerus oleh zaman ini. Dan jangan lupa kita orang Indonesia. Indonesia itu negara yang hebat. Indonesia negara yang membanggakan. Jangan mau terintimidasi oleh asing bahwa kita bangsa yang miskin, bangsa yang sedang berkembang, nggak bisa apa-apa. Kalau lihat orang bule, wah kayaknya mereka hebat. Kalau lihat orang luar, wah kayaknya hebat. No. Kasian kita hebat. Kasian ya lu gitu. Kan kita masih begitu, Jenderal, minta maaf kalau jangan begitu orang bule, kita tuduh jangan inferior kita ini, bangsa besar kita ini. Kita bangsa besar. Kita bangsa besar. Selamat menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-78. Indonesia hebat.